Pada 25 Agustus 2018, di tengah hamparan sawah di Karawang, sebuah pemandangan mengerikan menghancurkan semua ketenangan. Jasad seorang gadis muda tanpa busana mengambang di parit irigasi. Wajahnya lebam membiru, matanya seolah masih terbelalak karena ketakutan yang luar biasa. Warga setempat masih merinding saat mengingat momen ketika Pak Sastro yang sedang menggiring bebeknya ke sawah berteriak gemetar di tengah kabut pagi. Siapa sangka di balik suara merdu sang biduan panggung hajatan malam sebelumnya tersimpan sebuah tragedi yang begitu mengerikan. Siapa pelakunya? Apa motif yang membuatnya bertindak begitu keji? Dan apa yang mengubah malam penuh nyanyian menjadi sebuah tragedi berdarah di tepi sawah? Semua akan saya ceritakan secara rinci dalam kisah hari ini. Sebuah kasus yang tidak hanya mengguncang Karawang, tetapi juga menjadi lonceng peringatan tentang sisi gelap dan sakit yang tersembunyi di dalam diri banyak orang yang tampak tak berbahaya. Jika Anda merasa kisah ini pantas untuk menjadi peringatan, silakan like video ini, share untuk menyebarkannya, dan subscribe kanal Putusan Akhir agar tidak ketinggalan rahasia mengerikan di baliknya. Hamparan sawah di Desa Sukatani, Kabupaten Karawang. Pagi itu masih diselimuti kabut tipis. Namun, langkah-langkah kaki yang tergesa dan suara riuh yang semakin ramai memecah keheningan pedesaan. Pak Sastro, petani yang gemetar melaporkan kejadian itu, masih belum pulih dari syoknya. Saya kira itu karung sampah. Pas dekat, baru kelihatan rambut dan tangan pucat yang terjulur. Ya Tuhan, dia masih sangat muda, wajahnya bengkak, matanya melotot, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tak bisa. Seketika, aparat kepolisian dari Polres Karawang bersama tim Inafis Polda Jawa Barat segera tiba dan mengamankan lokasi kejadian. Garis polisi kuning membentang melintasi parit kecil. Suara jepretan kamera dan bunyi klip kantong barang bukti terdengar berulang kali. Tim forensik menyatakan bahwa korban ditenggelamkan dalam posisi telungkup. Bagian lehernya memar secara tidak wajar, pelipisnya bengkak, dan kulit tangannya berkerut karena terendam lama. Beberapa rumpun ilalang di dekatnya tampak terinjak-injak, membentuk jejak setapak kecil dari pematang sawah menuju tepi air. Bukti menunjukkan bahwa pelaku telah menyeret korban dari pematang ke parit. Pakaian korban ditemukan sekitar 20 meter dari jasadnya, dalam keadaan kusut, penuh lumpur dan rumput liar, seolah dibuang dengan tergesa-gesa. Kepala tim penyelidik, seorang perwira yang telah lebih dari 20 tahun menangani berbagai kasus pembunuhan rumit, berdiri terdiam sejenak di depan jasad korban, lalu perlahan membuat analisis. Ini bukan perampokan. Tidak ada tanda-tanda penggeledahan. Barang-barang korban juga tidak ada yang hilang selain pakaiannya yang dilucuti. Bekas memar menunjukkan korban dicekik hingga tewas atau pingsan sebelum ditenggelamkan. Cara membuang jasad yang terburu-buru, jejak seretan, dan pakaian yang dibuang sembarangan. Ini adalah tanda-tanda pelaku yang sedang marah sekaligus takut ketahuan. Kemungkinan besar pelaku mengenal korban atau setidaknya orang lokal. Tetesan embun pagi masih menempel di daun padi, memantulkan cahaya senter tim investigasi seperti mata-mata ingin tahu dari warga desa yang sedang berbisik. Siapa dia? Mengapa ia harus tewas dengan cara yang begitu tragis? Siapa pelakunya? Dan mungkinkah ia sedang berdiri di antara kerumunan di luar sana, menyembunyikan wajah tak berdosanya? Semuanya masih menjadi misteri. Namun satu hal yang pasti, permainan adu cerdas antara si pembunuh dan pihak berwenang telah dimulai. Dan setiap jejak, sekecil apapun, akan menjadi kunci untuk membuka rahasia mengerikan yang tersembunyi di dasar parit keruh itu.
Ketika informasi tentang gadis malang itu diumumkan, banyak warga Karawang terdiam karena korban bukanlah orang asing. Dia adalah Dewi Lestari, nama yang akrab di berbagai acara pernikahan dan syukuran di sekitar wilayah itu. Seorang penyanyi bersuara merdu dengan sorot mata yang selalu memancarkan keyakinan pada hidup, meskipun hidupnya tak pernah mudah. Dewi Lestari baru berusia 28 tahun, bukan penyanyi panggung besar yang terkenal, tetapi di setiap acara yang menampilkan suaranya, suasana selalu menjadi meriah dan hangat. Orang-orang menyukai Dewi bukan hanya karena suaranya, tetapi juga karena perilakunya yang selalu sopan, ramah, dan tidak pernah menolak tawaran manggung, jauh atau dekat. Sebab, di balik senyumnya di atas panggung, ada kekhawatiran untuk menafkahi putra semata wayangnya yang berusia 5 tahun, yang belum mengerti apa-apa, namun sudah harus menanggung nasib menjadi yatim. Dalam pemeriksaan dengan polisi, manajer yang biasa membeli Dewi pekerjaan hanya bisa menggelengkan kepala, suaranya tercekat. Anaknya baik sekali, tidak pernah menyakiti hati siapapun saat bekerja. Kadang pulang larut malam dari satu desa ke desa lain, dia masih sempat membelikan kue untuk sarapan anaknya besok. Cita-citanya hanya ingin menabung cukup uang untuk membuka warung kopi kecil dengan panggung agar bisa terus bernyanyi dan menyambung hidup. Seorang sahabat dekat Dewi menangis saat mengenang pertemuan terakhir mereka. Malam sebelum dia meninggal, kami masih mengobrol. Dia tersenyum tapi matanya berkaca-kaca. Dia bilang, "Aku cuma berharap anakku besar nanti tidak diejek orang karena ibunya penyanyi panggung hajatan." Siapa sangka, cerita-cerita itu, gambaran-gambaran keseharian itu, saat Dewi berdiri bernyanyi di bawah lampu kuning, tangan memegang mikrofon, mata berbinar menatap penonton, saat ia membawa kantong makanan untuk anaknya sebelum bergegas berangkat manggung lagi. Semua itu kini terasa begitu menyakitkan hingga sesak di dada. Seseorang bertanya, mengapa Dewi Lestari harus pergi dalam keadaan tanpa sehelai benang pun, dengan wajah terbenam di air keruh? Mungkinkah justru kebaikannya, kepercayaannya yang naif pada orang lain, yang telah menjadi pisau paling kejam yang mengiris hidupnya? Kepala tim penyelidik kemudian mengucapkan sebuah kalimat yang membuat semua yang mendengarnya terdiam. Setelah bertahun-tahun menangani kasus, saya selalu percaya bahwa penjahat paling keji belum tentu berwajah seram. Kadang dia duduk tersenyum, bertepuk tangan mendengarkan orang bernyanyi, bahkan berkata-kata baik. Tapi begitu insting gelapnya bangkit, segalanya bisa berubah menjadi tragedi yang tak terselamatkan. Kisah Dewi Lestari bukan sekadar berita kriminal. Ini adalah potongan menyakitkan yang menunjukkan bagaimana sebuah mimpi kecil, sebuah senyum optimis, bisa dihancurkan hanya karena seorang penjahat yang bersembunyi di keramaian yang tampak tak berbahaya. Namun, kebenaran perlahan terungkap melalui setiap jejak kecil, dan di balik suara yang telah padam itu, ada begitu banyak sudut kotor yang belum terungkap ke cahaya. Malam kejadian, desa Sukatani ramai dengan suara musik pernikahan. Pesta pernikahan putra Pak Haji Darmo adalah acara besar di kampung kecil itu. Semua orang berkata, bisa mengundang Dewi Lestari bernyanyi saja sudah membuat acara meriah. Suaranya melantunkan lagu-lagu dangdut lawas, membuat semua tamu bertepuk tangan. Orang dewasa dan anak-anak pun mendekat ke panggung. Dari pukul 6 sore hingga hampir pukul 10 malam, Dewi berdiri hampir tanpa henti. Beberapa kali rekannya sesama musisi melihatnya kelelahan, tetapi ia tetap berusaha tersenyum mengangguk pada setiap permintaan lagu. Profesi sebagai penyanyi hajatan terkadang melelahkan, tetapi senyumnya tak pernah padam di bawah sorotan lampu yang redup.
Seorang musisi menceritakan, sekitar pukul 22.30 pesta selesai. Dia membereskan peralatannya lalu pamit pada semua orang. Ada beberapa pemuda kampung yang terus-menerus menawarinya minum bir. Saya lihat dia menghindar, tersenyum canggung dan berkata, besok harus bekerja pagi, jadi izin pulang duluan. Tuan rumah acara mengingatnya dengan tatapan yang masih penuh trauma. Dia mematikan mikrofon lalu langsung berjalan ke arah motornya, tapi sepertinya ada seseorang yang mengikutinya. Waktu itu saya sedang asyik minum-minum, jadi tidak terlalu memperhatikan. Siapa sangka, itu adalah saat terakhir. Tim penyelidik dengan teliti menelusuri jejak-jejak terakhir Dewi Lestari. Dari panggung pernikahan hingga jalan setapak tanah yang menuju ke lahan kosong, tempat ia biasa memarkir sepeda motornya agar mudah berbelok ke jalan raya. Malam itu udaranya sejuk, jalanan sangat sepi. Bagi Dewi, itu hanyalah jalan yang sudah biasa ia lewati. Tak sampai beberapa ratus meter, namun ternyata menjadi perangkap maut yang tak pernah ia duga. Di dalam tas tangannya yang tergeletak di dekat tepi parit, polisi menemukan kunci motor, kotak bedak rias, dan sebuah buku kecil berisi jadwal manggungnya yang akan datang. Semuanya masih ada di sana, hanya kurang satu orang untuk membukanya. Saat merekonstruksi seluruh kronologi waktu, tim penyelidik menyadari satu keanehan. Jika pembunuhnya bukan ingin merampok, mengapa harus beraksi di lahan kosong? Apakah ia mengenal Dewi? Atau apakah ia sengaja menunggu Dewi di sudut gelap itu? Pertanyaan-pertanyaan itu seperti jarum yang menusuk kepala tim khusus, mengingatkan mereka bahwa pelakunya bukanlah orang asing. Tetapi yang paling membuat pilu bukanlah jalanan yang sepi, bukan juga kegelapan malam yang menelan teriakan minta tolong, melainkan sikapnya yang tidak waspada, keyakinan Dewi Lestari pada keamanan kampung yang ia kenal. Dewi adalah orang yang tidak punya musuh dan mudah percaya pada orang lain. Seorang temannya berbisik, suaranya seolah tercekat. Dia tidak pernah menyangka ada orang yang mengintainya sepanjang malam. Dia pikir kalau pulang lebih awal tidak akan ada yang berani berbuat macam-macam. Dalam kegelapan sawah malam itu, jejak kaki terakhir Dewi Lestari berhenti di tepi parit. Sementara jejak si pelaku keji masih bersembunyi di suatu tempat seperti binatang buas yang tak punya hati. Ketika jasad Dewi Lestari dibawa ke kamar mayat, pertanyaan siapa yang membunuhnya mulai menyebar seperti minyak di atas air. Para tetangga bersimpati pada Dewi, tetapi tak luput dari bisik-bisik. Seorang wanita muda yang hidup terpisah dari suaminya dan bekerja sebagai penyanyi di malam hari, tentu banyak yang mengincarnya. Siapa pelakunya? Arah penyelidikan pertama yang ditetapkan tim khusus adalah orang terdekatnya, Agus Wijaya, mantan suami Dewi Lestari. Keduanya pernah hidup bersama selama beberapa tahun dan memiliki seorang putra yang tampan. Namun, pertengkaran hebat mengenai pekerjaan Dewi yang sering pulang malam telah mendorong pernikahan mereka ke jurang kehancuran. Seorang penyidik menceritakan, saat bertemu Agus, ia masih mempertahankan penampilan yang sopan, kemeja putih, mata sembab, mulutnya bergumam, "Saya tidak percaya Dewi meninggal." Namun, sorot mata Agus menunjukkan kemarahan yang belum padam. Kabarnya, Agus pernah beberapa kali melarang keras Dewi bernyanyi dan menyuruhnya membuka warung kelontong di rumah agar lebih terhormat dan ia tidak perlu mendengar gosip tetangga. Seorang rekan Dewi pernah mendengar Agus mengancam, "Sudah kubilang, kalau kamu masih menyanyi, aku akan terus mengikutimu. Ingat itu, jangan sampai aku berbuat nekat." Kalimat-kalimat itu di mata profesional adalah tanda-tanda psikologi posesif. Tipe pria yang takut kehilangan muka,
merasa tidak aman ketika istrinya bebas, dan semakin tidak aman ketika hubungan retak dan ia tak mampu mempertahankannya. Agus dipanggil ke ruang interogasi yang pengap. Pria berusia 30 tahun itu terus menunduk. Kedua tangannya gemetar entah karena dingin atau takut, tak ada yang tahu pasti. Ia mengakui, "Saya memang cemburu, tapi saya tidak membunuhnya. Saya bekerja sebagai satpam malam itu. Ada CCTV, ada buku catatan jaga. Saya tidak membunuh Dewi." Ketika polisi memeriksa rekaman CCTV di perusahaan tempat Agus bekerja, videonya sangat jelas. Sepanjang malam itu, Agus hanya berada di sekitar area tugasnya, waktunya sangat cocok. Pria yang tadinya paling dicurigai, tiba-tiba menjadi petunjuk palsu, pengecoh yang mengalihkan perhatian publik. Namun, untuk kasus seperti ini, menyingkirkan mantan suami hanyalah langkah awal. Masih banyak hubungan lain di sekitar Dewi Lestari. Para pemuda tak dikenal yang mengikutinya di pesta pernikahan, beberapa tamu pria yang pernah menggodanya secara berlebihan, seorang pria yang pernah secara terbuka mendekatinya lalu ditolak mentah-mentah. Setiap orang, setiap cerita, terjalin dengan kepingan emosi yang menyimpang, mabuk, cemburu, hasrat untuk memiliki. Dan setiap kesaksian, setiap detail kecil, mendorong tim khusus ke dalam pusaran kecurigaan. Seorang penyidik muda berkata, pelakunya bisa siapa saja yang mengenal korban, atau bahkan hanya seseorang yang pernah ditolaknya. Hanya dengan senyum ramah atau anggukan tak sengaja, sudah cukup membuat seseorang dengan psikologi menyimpang merasa berhak memilikinya. Kasus ini kini bukan lagi masalah pribadi Dewi Lestari. Kasus ini mengungkap sisi gelap yang lazim terjadi, kerapuhan seorang wanita saat berhadapan dengan tatapan-tatapan sakit, sebuah perasaan menyimpang yang bisa berubah menjadi pisau hanya dalam satu malam gerimis di tengah sawah yang sunyi. Beberapa hari setelah jasad Dewi Lestari ditemukan, hamparan sawah Sukatani seolah tenggelam dalam bayang-bayang kelabu. Rumor menyebar lebih cepat dari kabut pagi. Semua orang punya teori konspirasi sendiri. Ada yang yakin pelakunya adalah mantan suami yang masih menyimpan dendam. Ada pula yang berbisik tentang para pemuda mabuk yang mengikutinya malam itu. Namun, semakin banyak didengar, petunjuk justru semakin kabur, seolah seseorang telah menyiramkan air ke satu-satunya bara api yang tersisa. Tim khusus, setelah menyingkirkan mantan suami berkat alibi yang kuat, terpaksa menyebar ke segala arah. Daftar orang yang dicurigai semakin tebal dari hari ke hari. Dari beberapa pria yang pernah mencoba mendekati Dewi di berbagai pesta, hingga orang-orang asing yang berkeliaran di daerah itu. Dalam sebuah rapat darurat tengah malam, kepala tim penyelidik meletakkan daftar itu di atas meja. Tulisan tangan yang acak-acakan, penuh coretan, menjadi bukti perlombaan yang menguras otak. Rekan-rekan, kita harus periksa satu persatu. Siapa yang menghilang? Siapa yang tiba-tiba pergi dari kampung? Siapa yang menunjukkan gelagat aneh? Namun, satu persatu petunjuk itu pun padam. Sekelompok pekerja dari kota lain yang menghadiri pernikahan lalu pergi keesokan harinya berhasil dicegat di terminal bus. Semuanya memiliki alibi yang kuat. Para pemuda di kampung dipanggil untuk dimintai keterangan. Rekaman CCTV dan kesaksian saksi membersihkan nama mereka. Semakin dalam digali, gambaran semakin kabur. Seorang penyidik muda berbisik kepada rekannya. Rasanya seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Pelakunya sangat pandai bersembunyi, atau dia masih di sini, berbaur di antara kerumunan, berpura-pura berduka. Kesulitan terbesar bukan hanya karena minimnya jejak, tetapi juga waktu. Pembunuh Dewi Lestari beraksi di lahan kosong, membuang jasadnya ke parit. Semua jejak kaki perlahan terhapus oleh embun malam dan lumpur. Beberapa helai rambut dan sidik jari yang samar di lumpur terlalu sedikit untuk membangun potret si pembunuh.
Namun, beban terberat bagi tim khusus adalah tatapan mata keluarga korban. Ibu Dewi yang sudah tua duduk meringkuk di koridor Polres, tangannya memeluk foto putrinya, matanya bengkak hingga memerah. Ia tidak banyak bicara, hanya bertanya lirih, kapan pelakunya ditangkap? Putri saya meninggal dengan tidak tenang, Pak. Seorang penyidik terpaksa berpaling agar tidak ada yang melihatnya diam-diam menyeka air mata. Karena bagi mereka, para penegak hukum, setiap hari yang berlalu tanpa pelaku tertangkap adalah satu malam lagi tanpa tidur nyenyak. Mereka tidak takut pada tekanan dari atasan. Yang paling mereka takuti adalah meninggalkan luka yang tak akan pernah sembuh di hati mereka yang ditinggalkan. Ketika seluruh tim khusus seolah terjebak dalam labirin tanpa jalan keluar, seorang penyidik muda yang wajahnya masih terlihat hijau dibandingkan rekan-rekannya, diam-diam melakukan sesuatu yang tak terpikirkan akan membuahkan hasil. Ia memeriksa ulang setiap video siaran langsung dari malam pernikahan yang diunggah oleh para tamu ke media sosial. Hampir 10 klip dengan cahaya remang-remang, musik yang hingar-bingar, dan gambar yang bergoyang-goyang, tak ada yang berharap banyak. Namun, dalam sebuah cuplikan singkat, hanya 30 detik, kamera tanpa sengaja menyorot ke arah penonton. Terlihat seorang pemuda kurus dengan wajah pucat pasi duduk diam di tengah kerumunan yang bersorak-sorai. Pemuda itu, Budi Santoso, 22 tahun, warga setempat, tampak sangat berbeda dari suasana di sekitarnya. Sementara semua orang tertawa, bersulang, dan bernyanyi, tatapan Budi terpaku lekat ke panggung. Matanya mengunci Dewi, seperti predator yang mengintai mangsanya, diam namun menghantui. Penyidik itu menceritakan momen tersebut. Saat memutar ulang klip itu, saya melihat tatapan matanya, saya langsung merinding. Itu bukan tatapan kekaguman biasa pada suara merdu. Itu adalah tatapan seseorang yang merasa berhak memiliki orang lain. Ketika memotong gambar adegan demi adegan, mereka menemukan detail lain yang membuat bulu kuduk berdiri. Saat Dewi turun dari panggung, Budi juga bangkit dan menyelinap ke jalan keluar, menghilang ke dalam kegelapan di belakangnya. Catatan tentang Budi segera diperiksa ulang. Ia pernah bekerja sebagai buruh serabutan di sekitar kampung. Sifatnya pendiam dan jarang bersosialisasi. Warga desa menggambarkannya. Anak itu dari dulu tertutup. Kalau ditanya hanya tersenyum lalu diam. Tapi kalau sudah minum-minum, dia suka menatap orang dengan tajam, mengerikan. Seorang psikolog kriminal berpendapat bahwa Budi termasuk tipe orang yang terisolasi, kurang keterampilan sosial, dan mudah salah mengartikan sikap ramah sebagai tanda cinta. Di pesta pernikahan, Dewi terbiasa tersenyum dan bersikap ramah kepada tamu agar suasana tetap menyenangkan. Namun bagi seseorang seperti Budi, senyuman itu berubah menjadi sinyal yang salah, memupuk fantasi menyimpang di kepalanya. Saat memeriksa jadwalnya, tim khusus terkejut. Tepat keesokan paginya setelah malam pernikahan, Budi buru-buru meninggalkan Karawang, pergi ke Bekasi untuk mencari pekerjaan di sebuah pabrik kayu. Tanpa pamit, tanpa meninggalkan jejak, sebuah tim reserse segera melacaknya. Saat ditangkap, Budi masih bersikap patuh, matanya celingungan seperti tikus bertemu kucing. Tetapi ketika penyidik meletakkan klip video buram itu di hadapannya, bahunya mulai bergetar, kedua tangannya terkepal erat, kukunya menancap dalam ke daging. Di ruang interogasi, tidak ada bentakan, hanya ruangan sunyi, hingga suara detak jam dinding terdengar jelas. Di hadapan penyidik duduklah Budi Santoso, orang yang beberapa hari lalu hanya duduk diam di pesta pernikahan, kini menundukkan kepala, kedua tangannya terkepal erat seolah sedang berdoa. Awalnya Budi bersikeras menyangkal, tatapannya menghindar, kata-katanya tidak jelas.
Tetapi ketika penyidik meletakkan di hadapannya klip video buram yang merekam tatapan anehnya di pesta dan, yang terpenting, foto sepasang sandal berlumpur yang cocok dengan jejak di lokasi kejadian, Budi merebahkan kepalanya ke meja, terdiam sangat lama. Lalu ia bersuara, pelan seperti embusan angin, tetapi membuat seisi ruangan merinding. Saya tidak bermaksud membunuhnya, Pak. Saya hanya ingin dia mendengarkan saya. Dia sering tersenyum pada saya kira dia ada rasa, tapi dia malah memarahi saya. Dia bilang, saya ini kampungan gila, saya marah, saya tidak bisa menahan diri. Budi menceritakan malam nahas itu dengan suara yang putus-putus. Setelah pesta selesai, ia mengikuti Dewi Lestari ke lahan kosong. Ia memanggilnya, dengan ragu bertanya, Mbak masih ingat saya? Dulu Mbak pernah nyanyi di acara keluarga saya. Dewi Lestari, mungkin karena terburu-buru atau waspada, membentaknya untuk menyingkir dan tidak mengganggunya. Hanya beberapa kata, tetapi bagi seseorang dengan psikologi menyimpang, itu adalah sabetan pisau yang melukai harga dirinya yang rapuh dan sudah lama terpelintir. Dia mendorong saya jatuh, saya marah, saya cekik lehernya. Saya kira dia cuma pingsan. Tapi waktu saya lihat dia tidak bernapas lagi, saya panik. Saya seret mayatnya dan buang ke parit, lalu saya lari. Semua terjadi dalam waktu kurang dari 10 menit. Satu nyawa, satu mimpi, satu kehidupan dihancurkan oleh ego yang terluka dan menyimpang. Dalam sesi interogasi terakhir, ketika ditanya apakah ia menyesal, Budi hanya diam. Air matanya mengalir tanpa ada yang tahu, apakah itu karena takut, sakit, atau karena ia sendiri tak menyangka bisa membunuh seseorang. Namun satu hal yang pasti, kematian Dewi Lestari bukanlah kecelakaan, melainkan konsekuensi tak terhindarkan dari psikologi beracun yang tidak dicegah tepat waktu. Satu tatapan diam, satu kesalahpahaman yang mengerikan sudah cukup untuk mengubah orang tak dikenal menjadi pembunuh berdarah dingin. Dan meskipun pengakuan itu telah menutup berkas penyelidikan, pertanyaan yang menusuk tentang tanggung jawab sosial dalam mengenali dan mencegah mentalitas berbahaya seperti ini masih tetap ada, tanpa ada akhir. Sidang pertama di Pengadilan Negeri Karawang berlangsung pada suatu pagi yang terik. Di luar, matahari menyengat seperti api. Tetapi, suasana di dalam ruang sidang begitu berat hingga bernapas pun terasa sesak. Budi Santoso, yang dulu hanya duduk diam di sudut dalam klip pernikahan, kini muncul di kursi pesakitan. Masih dengan tatapan takut itu, masih dengan bahu kurus yang gemetar, hanya saja kini ia tak punya tempat lagi untuk lari. Kesaksian yang dingin, bukti-bukti yang tak terbantahkan, semuanya telah menutup setiap jalan untuk menyangkal. Ketika majelis hakim bertanya tentang motifnya, Budi hanya berbisik, "Saya tidak sengaja membunuh. Saya minta maaf, saya tidak bisa menahan diri." Kata-kata maaf yang diucapkan dengan hampa tak berarti apa-apa di hadapan kejahatan yang telah ia lakukan. Ia menunduk, menghindari tatapan penuh amarah dari keluarga korban. Di barisan belakang, Ibu Dewi Lestari duduk meringkuk, tangannya yang gemetar menggenggam erat foto putrinya. Dalam foto itu, Dewi Lestari masih tersenyum. Senyum tulus yang seharusnya saat ini masih menghiasi panggung, bukan terbaring dingin di bawah gundukan tanah. Hukum tidak memberi ruang untuk emosi buta. Ketika Ketua Majelis Hakim menjatuhkan vonis hukuman mati atas tuduhan pembunuhan dan pemerkosaan, Budi nyaris ambruk, wajahnya pucat pasi, kedua bibirnya bergetar hebat. Tetapi, seorang penyidik senior hanya menggelengkan kepala. Dia takut mati, tapi saat mencekik Dewi, dia tidak takut. Dia menangis,
Tapi siapa yang akan menangisi anak berusia 5 tahun yang kehilangan ibunya itu? Putusan tersebut menutup kasus ini secara hukum, tetapi apa yang tersisa tidak bisa ditutup oleh pengadilan manapun. Rasa sakit yang membebani, seberat lumpur di parit hari itu, terus menghantui keluarga Dewi Lestari. Sang ibu tua, saat mengantar putrinya ke peristirahatan terakhir, air matanya telah kering. Anak kecil berusia 5 tahun itu, yang setiap malam tidur nyenyak di pelukan ibunya, kini hanya bisa memeluk erat sebuah foto, bertanya berulang kali, "Ibu Dewi di mana?" Ada luka yang akan sembuh seiring waktu, tetapi ada duka seperti yang dirasakan anak itu, yang akan terus membara hingga akhir hayatnya, karena ia akan tumbuh besar dengan pertanyaan, mengapa ibunya harus mati? Sidang ditutup, hukuman mati telah dijatuhkan. Ketukan palu hakim sebanyak 3 kali terdengar seperti pernyataan hukuman dari hukum, tetapi juga seperti peringatan bagi masyarakat. 1 detik kesalahpahaman, 1 menit penyimpangan, 1 ledakan kekerasan yang dipicu oleh ego yang menyimpang dapat membunuh sebuah mimpi, sebuah kehidupan, dan meninggalkan kekosongan yang tak akan pernah bisa terisi. Di Karawang, orang-orang masih mengingat malam pernikahan itu, mengingat suara Dewi Lestari yang bergema di tengah sawah hijau. Namun di balik suara merdu itu, ada sebuah kisah yang merobek hati. Duka mereka yang telah tiada, dan beban mereka yang harus terus hidup dengan kenangan yang tak akan pernah tertutup. Kasus Dewi Lestari ditutup dengan vonis hukuman mati bagi pembunuhnya. Tetapi kematiannya, seorang penyanyi hajatan yang sederhana, seorang ibu tunggal yang bekerja keras, meninggalkan pertanyaan yang lebih menyakitkan daripada vonis itu sendiri. Dari mana kekerasan berasal? Budi Santoso bukanlah seorang kriminal dengan riwayat kekerasan, ia juga bukan perampok yang membunuh demi uang. Sebelum malam nahas itu, ia hanyalah seorang pemuda pendiam, duduk di antara kerumunan dengan tatapan yang tersesat. Lalu apa yang mengubah seseorang yang tampak tak berbahaya menjadi pembunuh berdarah dingin, yang mengubur 1 nyawa tak berdosa di dasar parit? Ahli psikologi menunjukkan bahwa Budi adalah contoh tipikal dari individu yang kurang kemampuan mengendalikan emosi. Memelihara fantasi sakit dalam kesendirian. Ia tidak mengerti mana batas kebaikan dan mana batas harga diri. Sebuah senyuman dari Dewi Lestari baginya adalah sebuah undangan. Sebuah penolakan baginya adalah tamparan yang menghina harga dirinya yang rapuh. Dan kemudian, dalam sekejap mata, kemarahan yang bercampur dengan hasrat untuk memiliki menghancurkan semua batasan terakhir yang tersisa. Yang ironis adalah, Dewi Lestari tidak melakukan kesalahan apapun. Ia tidak berpakaian terbuka, ia hanya bekerja, tersenyum dengan sopan agar penonton senang. Tetapi justru dialah yang menjadi mangsa bagi psikologi posesif yang begitu menyimpang. Ancaman diam-diam yang tidak dilihat siapapun, tidak diperingatkan oleh siapapun. Oleh karena itu, pelajaran terbesar di sini bukanlah agar wanita lebih berhati-hati, karena kehati-hatian mana yang bisa menyelamatkan Dewi di tengah sawah yang sunyi. Yang dibutuhkan masyarakat ini adalah cara mendidik anak-anak seperti Budi sejak dalam pola pikir mereka agar mereka mengerti. Senyuman bukanlah sebuah izin, keramahan tidak berarti boleh disentuh, dan tidak ada seorang pun yang berhak merampas tubuh, kehidupan, atau mimpi orang lain. Seorang pendidik pernah berkata, kejahatan tidak lahir dari kehampaan. Ia dimulai dari tatapan-tatapan mengganggu, lelucon-lelucon cabul, dan godaan-godaan yang dibiarkan begitu saja seolah itu hal biasa. Ketika masyarakat diam, kejahatan tumbuh besar dalam kegelapan.
Setelah kasus ini, warga Karawang setiap kali mendengar lagu dangdut di atas panggung akan merasa pilu teringat Dewi Lestari, penyanyi kecil yang tidak lagi berdiri di sana untuk tersenyum dan bernyanyi. Yang tersisa hanyalah anaknya yang masih kecil, tumbuh dengan pertanyaan yang menggantung, mengapa ibu harus mati? Dan kita yang masih hidup terpaksa bertanya pada diri sendiri, apakah kita sedang memelihara budi-budi yang lain? Apakah kita acuh tak acuh terhadap penyimpangan? Hingga akhirnya keacuhan itu sendiri yang mengubah sebuah tatapan menjadi sebilah pisau. Kasus telah ditutup, Budi akan menebus dosanya dengan nyawanya. Tetapi luka-luka, sudut-sudut gelap dalam pikiran, dan kepingan kenangan yang berdarah masih tetap ada. Mengingatkan kita semua bahwa kekerasan tidak muncul tiba-tiba. Ia dilahirkan, dibesarkan, dan disembunyikan di balik topeng tak berbahaya. Hingga suatu hari, ia membunuh mimpi-mimpi yang paling indah. Absen dulu dong teman-teman, nonton dari kota mana saja nih? Gimana pendapat kalian tentang cerita kali ini? Coba tulis di kolom komentar ya. Aku penasaran banget pengen baca satu-satu. Dimanapun kalian berada, aku doakan semoga teman-teman semua selalu sehat, bahagia, dan selalu dalam keadaan aman. Dan buat yang punya cerita seru atau pengalaman menarik lainnya, boleh banget loh dibagi di sini, biar kita semua bisa saling berbagi cerita. Sampai jumpa lagi.